Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sekar Melati dari Lokal PAI 5 semester 5 ingin menyampaikan tugas review mata kuliah metode khusus PAI yang diampu oleh Ibu Indro. Tugas review ini diambil dari semua kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Jadi langsung saja. Hasil review dari kelompok 1, dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan, metode ini dianggap sebagai seni dalam mentransfer ilmu. Beberapa metode pengajaran yang dapat dipraktikkan di dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan Islam antara lain seperti metode ceramah, metode diskusi dan musyawarah, metode demonstrasi, metode warping, dan metode insersi. Nah, di sini kelompok 1 menjelaskan guru pendidikan agama Islam itu yang baik adalah guru yang mampu mengembangkan bahan ajar, memiliki nilai-nilai keagamaan, menanamkan pula nilai-nilai kemasyarakatan pada peserta didik. Kemudian lanjut lagi untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 dalam menjelaskan dalam mengembangkan metodologi pembelajaran PAI harus memiliki landasan dan prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip metodologi pembelajaran PAI harus dapat memungkinkan pembelajaran PAI terpusat pada guru dan siswa yang menjadi komponen penentu dalam pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara guru dan siswa bersama-sama dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Nah, yang kedua, landasan dalam pengembangan metodologi pembelajaran PAI yaitu landasan filosofis, landasan historis, dan landasan teoristis. Ada beberapa prinsip dalam pemilihan pembelajaran, diantaranya itu efektivitas, media pembelajaran, taraf berpikir siswa itu juga harus dilakukan. Dan interaktif media pembelajaran, minat siswa terhadap media pembelajaran, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, serta jangan lupa kita harus melihat alokasi waktu pada saat pembelajaran. Oke, sekarang hasil review dari kelompok 3 yaitu pengertian urgensi penerapan metode pembelajaran PAI. Maksudnya, dari hasil review, keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Nah, di sini seorang guru dituntut agar mempelajari berbagai metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan masuk ke kelompok 1 yaitu seperti metode ceramah, metode demonstrasi, gunanya yaitu untuk memecahkan masalah, mendiskusikan yang digunakan oleh ahli pendidikan Islam zaman dahulu sampai sekarang. Nah, metode ini berhubungan erat dengan tujuan pengajaran dan situasi pembelajaran. Dalam pemilihan metode harus memperhatikan syarat-syarat seperti yang pertama, metode dapat membangkitkan motivasi, minat, dan gairah belajar untuk peserta didik. Yang kedua, metode menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid. Jadi, adanya metode ini dapat mengubah akhlak murid menjadi lebih baik. Yang ketiga, metode memberikan kesempatan bagi ekspresi yang kreatif bagi murid. Yang keempat, metode merangsang keinginan murid belajar lebih lanjut. Jadi, adanya metode ini bertujuan untuk memberi semangat kepada siswa agar tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi. Terus mendidik murid dalam teknik belajar sendiri. Jadi gunanya adanya metode, di sini siswa dituntut untuk kerja keras dan dituntut untuk lebih dewasa. Nah, habis itu menanamkan nilai-nilai dan sikap utama. Lanjut ke review kelompok 4.
Di sini kelompok 4 hasil reviewnya yaitu menjelaskan tentang metode hukuman. Nah, metode hukuman itu adalah suatu cara pembelajaran interaktif di mana guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan. Dan dengan adanya hukuman itu diharapkan supaya siswa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga siswa jadi berhati-hati dalam mengambil tindakan. Jadi adanya metode hukuman ini agar siswa itu dapat jera, jadi tidak mengulangi lagi dan menjadi siswa yang lebih baik lagi dalam kepribadiannya. Nah, tujuan menjatuhkan hukuman dalam pendidikan Islam tiada hal lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk membalas dendam atau kepuasan hati seorang pendidik. Jadi ada pendidik itu tidak ada yang namanya balas dendam terhadap siswa. Oleh karena itulah harus diperhatikan watak dan kondisi anak. Jadi semua anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi pendidik harus mampu memahami karakteristik anak seperti apa. Memberikan keterangan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya. Jadi adanya nasihat. Sebelum adanya metode hukuman ini harus dinasihati dulu. Ketika anak tidak jera akan nasihat yang kita berikan, maka boleh menjatuhkan hukuman yang kita berikan. Terus habis itu memberinya semangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, jadi hukuman ini upaya untuk memberikan mereka semangat lagi dalam memperbaiki dirinya. Jadi belajarnya bisa lebih konsentrasi lagi. Terus kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaan manakala anak yang bersangkutan telah memperbaikinya. Terus dalam memberikan hukuman, dalam menggunakan metode hukuman terdapat beberapa syarat. Jadi di dalam menggunakan metode hukuman ini ada syaratnya ya, yaitu harus adanya cinta, kasih, dan sayang. Terus harus dalam keadaan darurat. Jangan sampai anak tidak berbuat kesalahan, kita langsung menjatuhkan metode hukuman, dan itu jangan sampai. Terus abis itu dan itu termasuk metode hukuman ini pada saat kondisi yang terpaksa ya, harus menimbulkan kesan yang nestapa di hati peserta didik dan harus mengandung makna edukasi. Jadi adanya metode hukuman itu harus mengandung makna pembelajaran hidup, edukasi ibaratnya. Kelebihan dari metode hukuman ini menjadikan perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Jadi peserta didik itu lebih hati-hati dalam mengambil sikap. Peserta didik akan merasakan akibat perbuatannya. Terus memacu peserta didik untuk berkompetisi dalam proses pembelajaran. Kemampuan belajar peserta didik dapat bersifat menyebar dan merata ke seluruh peserta didik. Jadi motivasi belajar peserta didik dapat bisa berkembang secara maksimal. Nah, di dalam metode hukuman ini terdapat kelemahan juga, yaitu terkadang nih peserta didik menjadi lebih terbebani dan akibatnya peserta didik bisa jadi muncul rasa malas di dalam dirinya. Akhirnya mentalnya lemah, merasa takut, terus dia takut untuk mengungkapkan ke depan teman-temannya, malu untuk berpendapat, dan kurang percaya diri, serta peserta didik bisa jadi merasa sempit hati. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok 5. Kelompok 5 itu menjelaskan tentang targhib dan tarhib. Nah, dari hasil review, targhib adalah strategi atau cara untuk meyakinkan seorang terhadap kebenaran Allah melalui janjinya yang disertai dengan rayuan dan bujukan untuk melakukan suatu amal soleh. Nah, sedangkan tarhib adalah cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui ancaman dengan siksaan sebagai akibat
melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Terus dan tidak melaksanakan perintah Allah. Pada intinya kedua model ini tuh bertujuan untuk membangkitkan kesadaran keterkaitan diri manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk metode targhib dan tarhib ini adalah metodenya itu salah satunya tujuannya adalah jaminan surga. Karena di sini dijanjikan akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi yang taat, menjadi hamba yang taat, dan dia sabar dalam mendapatkan ujian di dunia. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 6. Hasil review dari kelompok 6 yaitu membahas tentang metode perbandingan. Apa sih metode perbandingan itu? Jadi, metode perbandingan adalah sebuah penelitian pendidikan dengan menggunakan teknik perbandingan suatu objek dengan objek yang lain. Nah, prosedurnya dalam metode perbandingan atau komparatif, yaitu dalam perumusan masalah penelitian, kita berspekulasi tentang penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan, penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, pemilihan kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, dan analisis data dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Nah, ada beberapa kelebihan dari metode perbandingan, diantaranya itu metode perbandingan atau metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal. Bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan untuk memperbaiki teknik, metode statistik dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Nah, di sini juga ada kelemahannya, yaitu penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas dan sukar sekali memperoleh kepastian. Jadi, ini sangat susah memperoleh kepastian dalam menggunakan metode perbandingan, dan tidak kepastian ini berupa fakta-fakta penyebabnya yang relevan. Terus habis itu relevansi dalam metode perbandingan yaitu tujuan belajar. Metode yang akan digunakan harus melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apabila tujuan yang akan dicapai meliputi aspek, maka ini sesuai dengan kreativitas guru dalam mengkolaborasi metode-metode tersebut. Jadi harus ada kreativitas dari guru juga yang paham betul dalam menggunakan metode perbandingan. Karena di sini juga bersangkut paut dengan masalah siswa pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok 7, yaitu kelompok 7. Hasil review dari kelompok 7 kelompok 7 ini membahas tentang kias. Kias di sini hasilnya yaitu kias secara etimologi. Kias berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar. Berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, dan menyamakan. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang diberikan pada ulama atau para ahli usul dalam berbagai redaksi yang berbeda. Namun, pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu suatu upaya seorang mujahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang ada pada nas hukumnya, karena terdapat persamaan ilat hukum di antara keduanya. Terus rukun-rukun kias itu ada 4, yaitu al-asl, al-far'u, hukum asal, dan ilat. Terus kias ditinjau dari segi ilat yang ada pada asal dan far'u, terbagi menjadi 3, yaitu kias aula, musawi, dan kias adna. Sedangkan dari segi jelas dan tidak jelasnya ilat, kias terbagi menjadi 2, yaitu kias jali dan kias khafi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok 8, yaitu alat peraga. Jadi di sini kelompok 8 membahas tentang alat peraga. Nah, apa sih alat peraga itu? Alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Manfaat alat peraga yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Terus bahan pembelajaran juga menjadi lebih jelas sehingga siswa dapat memahami hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaiannya. Yang terakhir adalah kelompok 9. Kelompok 9 di sini membahas tentang evaluasi, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya evaluation, yaitu dalam pendidikan agama Islam, yaitu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dilakukan di dalam pendidikan agama. Jadi dapat disimpulkan suatu komponen atau sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan pembelajaran. Di sini ada tujuan juga evaluasi nih, mengetahui kadar atau ukuran pemahaman anak peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Terus fungsi evaluasi itu membantu peserta didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar. Demikian hasil review dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan dan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.